Selamat pagi semuanya, bagaimana kabar kalian? Ibu harap dalam keadaan sehat-sehat saja. Bertemu lagi dengan Ibu Maria Angela Bersembiring di pertemuan yang ketiga mata pelajaran geografi. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai batas-batas laut Indonesia, pencemaran dan konservasi air laut. Silahkan tonton video pembelajarannya, baca modulnya, dan kerjakan tugasnya. Tetap semangat dan salam SFB. Baiklah, seperti yang barusan Ibu sampaikan, hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga dan kita akan mempelajari materi mengenai batas laut, potensi laut Indonesia, pencemaran dan konservasi air laut. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini dengan penuh semangat dan tanggung jawab, kalian diharapkan mampu menjelaskan batas laut, potensi laut, pencemaran dan konservasi air laut. Nah, nanti kita akan mempelajari 3 batas laut, yaitu batas laut teritorial, kemudian batas landas kontinen, dan yang ketiga itu nanti zona ekonomi eksklusif. Setelah itu kita akan membahas mengenai potensi-potensi laut yang ada di Indonesia. Dan terakhir kita akan membahas mengenai pencemaran dan konservasi air laut. Nah, kita mulai dari batas laut Indonesia terlebih dahulu. Di sini ada Ibu buat animasi, di sini ada pantai dan ini animasi perairan laut. Nah, batas laut yang pertama itu adalah batas laut teritorial. Batas laut yang pertama itu adalah batas laut teritorial. Batas laut teritorial ini merupakan batas laut yang ditarik sejauh 12 mil dari garis pantai ke arah laut bebas atau laut lepas. Batas laut teritorial ini merupakan batas laut yang ditarik dari garis pantai ke arah laut bebas atau ke arah laut lepas itu sejauh 12 mil, di mana 1 mil itu sekitar 1,8 km. Jadi kalau 12 mil kali 1,8 itu ada sekitar 22 km jauhnya ke arah laut bebas atau ke arah laut lepas. Nah, di zona teritorial ini, negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya, baik itu di laut maupun di udara. Jadi ini adalah 12 mil ini adalah milik negara Indonesia dan negara Indonesia berhak atas batas laut teritorial ini. Jadi di laut teritorial ini masyarakat Indonesia bebas menangkap ikan, bebas melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan laut dan berhubungan dengan perekonomian penduduknya. Nah, itu batas laut yang pertama. Batas laut yang kedua itu adalah batas landas kontinen. Nah, batas landas kontinen ini dilihat berdasarkan morfologi laut. Batas landas kontinen merupakan batas yang ditarik juga sejauh maksimal 200 mil dan dia lebih melihat ke kedalamannya. Maka landas kontinen ini itu maksimal kedalamannya 200 meter di bawah permukaan laut. Jadi, di batas landas kontinen ini maksimal 200 meter itu, Indonesia bisa melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kelautan. Contohnya mengeksplorasi itu mencari titik-titik adanya tambang mineral dan mengeksploitasi atau mengambil sumber daya mineral yang ada di dasar laut. Contohnya seperti minyak bumi dan gas bumi, migas. Minyak dan gas bumi. Jadi Indonesia berhak untuk mengambil segala sumber daya itu maksimal 200 meter dari permukaan air laut. Jadi di batas landas kontinen ini kita bisa menangkap ikan, kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sini, kita bisa contohnya mengambil minyak dan gas bumi dan lain sebagainya dan mineral-mineral yang terdapat di kedalaman maksimal 200 meter. Nah, negara asing boleh lewat saja, tetapi tidak boleh sembarangan untuk mengambil sumber daya alam kita. Jika negara asing mengambil sumber daya alam kita tanpa izin negara kita, maka mereka akan dikenakan sanksi. Contohnya seperti kemarin di Kepulauan Natuna, itu tahun 2019, di mana kapal Vietnam masuk ke Kepulauan Natuna dan mengambil sumber daya alam di sana tanpa seizin Indonesia. Maka waktu itu awak kapalnya diproses dipulangkan ke negaranya dan kapalnya ditenggelamkan sesuai dengan ketentuan Menteri Kelautan. Itu yang pertama, itu yang kedua. Yang ketiga itu ada batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Nah, zona ekonomi eksklusif ini merupakan batas laut Indonesia yang ditarik juga dari garis pantai dari sini sejauh 200 mil ke arah laut bebas.
Jadi kalau dia sudah lewat 200 mil itu sudah bukan milik Indonesia lagi. Nah, itu sudah disebut laut bebas atau laut lepas. Nah, jadi di zona ekonomi eksklusif ini masih milik Indonesia sejauh 200 mil ke arah laut bebas. Apa yang bisa kita manfaatkan? Apa yang kita bisa lakukan di zona ekonomi eksklusif ini? Tentu saja kita bisa memanfaatkan juga sumber daya laut yang ada di zona ini, di mana maksimalnya tadi sejauh 200 mil. Nah, kita bisa memanfaatkan segala sumber daya hayati maupun sumber daya alam lainnya yang berada di bawah permukaan laut, di dasar laut, dan di bawah laut. Nah, itu menjadi hak dari NKRI, hak dari negara Indonesia. Nah, kemudian di zona ini juga kita bisa melakukan penelitian-penelitian yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan seperti itu. Nah, untuk negara lain yang akan lewat di zona ini, mereka bisa lewat, tetapi seperti yang Ibu sampaikan tadi, mereka bisa lewat, tetapi kalau mereka mau mengambil sumber daya alam di sini, maka itu harus mendapat izin dari Indonesia, gitu. Jadi kalau misalnya mereka menangkap ikan atau mengambil sumber daya alam di laut ini tanpa izin Indonesia, maka mereka akan dikenakan sanksi. Seperti itu. Jadi selebihnya kalau sudah lewat 200 mil itu sudah termasuk laut bebas. Nah, inilah dia 3 batas laut Indonesia. Yang pertama tadi laut teritorial sejauh 12 mil, kemudian landas kontinen maksimal kedalamannya 200 meter, dan yang ketiga itu zona ekonomi eksklusif itu sejauh 200 mil dari garis pantai. Nah, ini nanti keterangannya, penjelasannya, ini nanti kamu catat di buku catatanmu. Ini tadi penjelasan yang Ibu jelaskan tadi ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat potensi laut yang terdapat di Indonesia. Jadi Indonesia itu dikatakan atau dijuluki juga sebagai negara maritim, di mana yang terkenal dengan kelautan, yang terkenal dengan lautnya yang luas. Nah, potensi laut yang pertama itu adalah perikanan. Nah, perikanan merupakan salah satu potensi laut yang sangat banyak di negara kita. Nah, ikan bermanfaat sebagai bahan pangan yang bergizi. Maaf, ini bahan pangan tertutup tadi gambarnya. Ikan bermanfaat sebagai bahan pangan yang bergizi, di mana hampir semua masyarakat Indonesia itu setiap hari mengkonsumsi ikan, karena ikan itu termasuk makanan yang banyak mengandung protein. Nah, ada 8.500 spesies ikan yang tersebar di sekitar 5,8 juta kilometer persegi daerah penangkapan ikan di Indonesia. Kita tahu bahwa di Indonesia itu lebih luas lautannya dibandingkan daratannya. Nah, di Indonesia banyak sekali jenis ikan, yaitu ada sekitar 8.500 spesies ikan dan tersebar di hampir semua laut yang termasuk milik Indonesia. Nah, jadi ini potensi yang pertama, perikanan. Kalau perikanan ini nanti ada 2, perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Tapi di sini kita kan hanya membahas perikanan tangkap, yaitu perikanan yang langsung dilihat dan langsung diambil di laut. Nah, kalau perikanan budidaya itu kan itu yang dibudidaya di daratan atau di contohnya seperti di sawah, kemudian di danau, di perairan darat maksud Ibu. Nah, jadi ini dia yang pertama, potensi laut Indonesia yang pertama yaitu perikanan. Yang kedua itu ada rumput laut. Rumput laut ini bermanfaat sebagai bahan pangan, obat-obatan, dan industri. Nah, rumput laut juga itu bisa dimanfaatkan untuk bahan pangan, contohnya seperti agar-agar. Kemudian juga untuk obat-obatan, bisa juga untuk kesehatan, untuk kecantikan, dan juga untuk industri yang berhubungan dengan pembuatan barang-barang atau bahan pangan yang berhubungan dengan rumput laut. Kemudian yang ketiga itu ada padang lamun. Nah, seperti ini dia gambar padang lamun. Jadi padang lamun ini merupakan jenis tumbuhan yang terdapat di laut dangkal. Jadi ini sekitar kedalamannya ini sekitar 4 meter dari permukaan air laut. Nah, jadi padang lamun ini manfaatnya untuk apa? Padang lamun ini bermanfaat sebagai habitat biota laut. Nah, contohnya seperti ikan-ikan kecil, kepiting, udang kecil. Jadi itu mereka bisa hidup di sekitar padang lamun ini. Jadi ini bisa mereka jadikan sebagai habitat mereka atau tempat tinggal mereka. Selanjutnya itu ada terumbu karang. Nah, ini tidak asing lagi karena di Indonesia ini termasuk negara yang memiliki banyak terumbu karang di laut dangkal. Nah, terumbu karang itu bermanfaat sebagai habitat biota laut. Begitu juga
bermanfaat sebagai penahan gelombang ombak. Nah, jadi di sini banyak ikan-ikan yang membuat rumahnya di sini dan tinggal di terumbu karang. Nah, di Indonesia ada sekitar 2,5 juta hektar terumbu karang tersebar ya. Ini sangat luas sekali. Jadi di negara kita ini juga termasuk negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Selanjutnya itu ada hutan mangrove. Nah, hutan mangrove ini disebut juga hutan bakau. Jadi seperti ini bentuk pohonnya, seperti ini. Nah, jadi hutan mangrove ini biasanya ditanami di pesisir pantai. Nah, jadi manfaat hutan mangrove ini banyak. Yang pertama itu melindungi pantai dari abrasi. Apa itu abrasi? Yaitu pengikisan tanah oleh air laut. Jadi dia bisa mengurangi abrasi. Dengan adanya hutan mangrove atau pohon bakau, maka abrasi akan semakin minim. Yang selanjutnya itu tempat hidup biota laut ya. Jadi di sini di akar-akarnya yang kuat ini seperti kayu, jadi banyak sekali ikan-ikan kecil yang hidup di sini. Bisa juga ada udang, kepiting dan lain sebagainya. Nah, fungsi yang selanjutnya itu adalah sebagai pemecah ombak tsunami. Nah, untuk kita ketahui bahwa di Indonesia khususnya di sekitar pesisir pantai banyak ditanami hutan mangrove atau bakau. Gunaannya untuk apa? Untuk memecah ombak jika suatu saat tiba-tiba terjadi tsunami. Nah, jika suatu saat tiba-tiba terjadi tsunami, maka dengan adanya hutan bakau, air akan lebih berkurang sampai ke daratan. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada hutan mangrove atau bakau di sekitar pesisir pantai, maka air yang datang dari laut yang berasal dari tsunami tadi itu akan lebih banyak sampai ke daratan. Makanya dia dikatakan sebagai pemecah ombak tsunami. Nah, jadi di Indonesia ada sekitar 3,5 juta hektar hutan mangrove. Nah, karena tadi kan sudah Ibu bilang bahwa di Indonesia ini kan lautnya luas dan terdapat sekitar 3,5 juta hektar. Itu sangat luas ya. Baiklah, yang selanjutnya itu kita akan membahas mengenai pencemaran apa saja yang terjadi di laut dan konservasinya atau penanggulangannya. Nah, jadi pencemaran laut itu dapat dibedakan dalam 5 kategori. Yang pertama, pencemaran laut akibat adanya aktivitas manusia. Nah, pencemaran laut akibat adanya aktivitas manusia ini contohnya itu seperti penggunaan berbagai macam jenis bahan kimia untuk pertanian dan itu pasti bermuara ke laut. Kemudian pelepasan logam-logam berat dan di mana logam-logam berat ini akibat proses dari industri. Nah, itu pasti menghasilkan limbah yang dapat mencemari laut kita. Itu akibat aktivitas manusia. Yang kedua, pencemaran akibat limbah domestik atau limbah industri di pantai. Kita tahu bahwa di sekitar pantai kita pasti ada pabrik-pabrik atau industri yang dibangun di situ. Salah satunya itu seperti pabrik atau industri pengalengan udang atau pengalengan ikan. Nah, pastinya kalau adalah industri atau adalah di situ pabrik, maka pasti akan mengeluarkan limbah yang sangat kotor dan pastinya itu akan mencemari ekosistem laut. Yang ketiga, itu ada pencemaran akibat kegiatan-kegiatan radioaktif alam. Nah, ini bisa diakibatkan dari berbagai macam kegiatan manusia. Jadi berbagai limbah-limbah manusia, padat, cair dan gas itu bermuara ke lautan dan itu bisa mencemari perairan laut kita. Nah, yang selanjutnya itu pencemaran yang disebabkan oleh kapal laut. Nah, kita tahu bahwa setiap harinya banyak kapal-kapal yang berlayar di lautan kita dan kapal-kapal tersebut itu mampu mencemari laut. Contohnya itu seperti pembuangan limbah dari kapal itu sendiri. Dan jika itu semakin banyak, maka laut kita juga akan semakin tercemar. Yang kelima, itu kegiatan penambangan dasar laut. Contohnya tadi seperti pengambilan migas, minyak dan gas bumi. Misalnya suatu saat tiba-tiba terjadi tumpahan minyak dari kegiatan tersebut, kemudian kebocoran tangki, dan pastinya itu akan menyebabkan laut kita tercemar. Nah, jadi inilah dia 5 pencemaran laut yang secara umum terjadi di Indonesia. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pencemaran laut tersebut? Maka kita nanti akan melakukan yang disebut dengan konservasi air laut. Jadi konservasi air laut itu merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi dan mengembangkan sumber daya yang ada di laut sehingga tercipta kelestarian ekosistem laut.
Nah, contoh upaya atau kegiatan yang bisa kita lakukan itu yang pertama adalah konservasi ekosistem pantai, di mana kegiatannya yaitu menanam tanaman bakau atau hutan mangrove untuk mencegah terjadinya abrasi, yaitu pengikisan pantai oleh air laut. Yang kedua, melakukan pemeliharaan terumbu karang. Jadi terumbu karang yang terdapat di laut dangkal itu dipelihara, dijaga, dilestarikan. Karena terumbu karang itu mengandung karbon, di mana kalau terumbu karang dirusak, maka dia akan melepas karbon dan itu akan menyebabkan semakin tingginya pemanasan global. Yang kedua, konservasi hutan mangrove. Nah, jadi di konservasi hutan mangrove ini dia itu lebih difokuskan ke hutan mangrove-nya, di mana nanti ada dua kegiatan. Yang pertama itu penataan hutan mangrove. Penataan hutan mangrove, jadi artinya di sini ditata kembali hutan mangrove, ditanami kembali, dan diatur sedemikian rupa bagaimana caranya supaya laut kita itu tetap terjaga. Yang kedua itu ada rehabilitasi wilayah mangrove, artinya pemeliharaan wilayah mangrove atau pemeliharaan hutan mangrove atau bakau di sekitar pesisir pantai. Sebenarnya banyak juga kegiatan yang bisa kita lakukan, yaitu ya harusnya kita sadar bahwa laut itu adalah tempat yang harus dilestarikan juga, bukan hanya daratan saja, bukan hanya hutan saja. Jadi laut itu adalah tempat yang juga harus kita lestarikan. Jadi kita sebagai manusia alangkah lebih baiknya lah kita juga mampu menjaga laut kita. Jadi kalau kamu nanti berjalan-jalan ke pantai, nah kamu ingat bahwa laut itu adalah salah satu sumber daya yang harus dijaga. Maka apa yang bisa kamu lakukan? Kamu bisa melakukan hal-hal kecil. Contohnya tidak membuang sampah sembarangan. Nah itu dia ya. Baiklah, demikian saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Marilah kita saling menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan sekitar kita. Salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Yuk sekarang kita mengerjakan soal-soal.